Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurse Ranu dan tentu saja di channel Ranu GS. Oke, di video kali ini nanti saya akan membahas soal kerokan. Nah, tentunya kalian udah pernah ya kerokan ya. Orang Indonesia kalau belum kerokan perlu dipertanyakan nih, orang Indonesia betulan atau enggak gitu ya. Nah, kerokan ini seringkali dianggap sebagai obat yang sangat manjur untuk mengobati masuk angin. Nah, tapi jika ditinjau dari segi medis, sebetulnya gimana sih kerokan itu? Apakah emang benar-benar bermanfaat gitu atau sebaliknya justru berbahaya? Nah, di sini saya akan bahas semuanya, tapi sebelum membahasnya, kalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram saya di @ranu_garis buat kalian yang mau request informasi penyakit atau informasi kesehatan lainnya yang akan saya bahas di channel Ranu GS. Kalian bisa DM di akun Instagram saya tersebut. Oke, langsung saja kita mulai videonya tentang kerokan. Kita akan mulai membahasnya. Tapi seperti biasa, kita intro dulu ya. Oke, kita mulai dulu tentang apa itu kerokan. Nah, semua pasti udah tahu ya, seperti yang kalian tahu gitu. Kerokan itu merupakan suatu terapi tradisional yang mana kegiatannya itu menggosok, menggesek atau mengerok bagian kulit dengan menggunakan alat biasanya koin atau alat khusus untuk mengerok yang digunakan dengan juga lotion ya, agar kulit tidak lecet sebagai pelicin gitu ya. Nah, kerokan ini sering dianggap sebagai obat yang manjur untuk masuk angin. Nah, sejarah tentang terapi kerokan ini ternyata dimulai di Cina ya, sekitar abad 5 atau 7 gitu. Di Cina itu disebut guasa. Nah, kemudian menyebar ke seluruh Asia, terus ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Oke, sekarang kita bahas soal masuk angin ya, penyakit yang konon bisa disembuhkan dengan terapi kerokan ini. Nah, masuk angin itu sebetulnya di dalam istilah medis itu tidak ada istilah yang namanya penyakit masuk angin ya. Yang ada itu merupakan hanyalah sebuah keluhan atau gejala-gejala yang timbul seperti perut kembung, mual, muntah, sakit kepala, demam atau menggigil gitu ya. Atau kalau orang Jawa itu biasa menyebutnya awake pating greges gitu ya. Ada begal-begalnya juga, kemudian juga badannya meriang gitu. Mereka biasa menyebutnya seperti itu. Nah, sebetulnya keluhan-keluhan yang tadi maupun gejala-gejala yang tadi itu kalau di istilah medis itu namanya bukan penyakit masuk angin ya, akan tapi mungkin penyakit lain atau penyakit yang disebabkan dari infeksi baik maupun virus atau bakteri ataupun kuman. Nah, lalu bagaimana terapi kerokan ini jika ditinjau dari segi medis? Apakah memang benar-benar ada manfaatnya atau justru membahayakan gitu ya? Nah, sebetulnya kalau dilihat dari cara kerjanya gitu, kerokan itu kan membuat seperti menggosok atau mengerok bagian kulit ya. Dikerok terus sampai dia berwarna kemerahan. Nah, sebetulnya berwarna kemerahan itu bukanlah angin yang keluar, akan tetapi warna merah yang ditimbulkan itu akibat dari melebarnya pembuluh darah atau kalau di dunia medis itu dinamakan vasodilatasi pembuluh darah. Dan pembuluh darah yang kecil-kecil atau pembuluh darah yang ada di bawah kulit itu namanya pembuluh darah perifer itu terjadi pecah. Nah, itu makanya badan orang yang dikerok itu merah-merah gitu. Itu bukan angin yang keluar tapi pembuluh darah yang melebar dan pembuluh darah kapiler yang pecah gitu. Nah, akibat dari pembuluh darah yang melebar ini kemudian kan aliran darah menjadi lancar gitu ya. Tubuh akan terasa hangat gitu. Nah,
dari aliran darah yang lancar ini kemudian akan merangsang otak mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini bertujuan untuk merilekskan tubuh atau membuat tubuh seorang itu menjadi tenang, menjadi happy gitu ya. Salah satu hormon yang dinamakan hormon kebahagiaan gitu ya. Itu salah satunya hormon endorfin. Nah, rasa rileks, rasa nyaman, dan rasa hangat di tubuh itulah yang menyebabkan orang menjadi terasa masuk anginnya sembuh gitu. Nah, keluarnya hormon endorfin ini juga menyebabkan orang itu ketagihan dalam kerokan, karena kalau dirasakan enak gitu kan akan menyebabkan orang, loh kok enak gitu. Kalau kerokan akan menyebabkan rasa ketagihan gitu. Nah, itu disebabkan karena keluarnya hormon endorfin tadi gitu ya. Nah, meskipun kerokan ini sangat bermanfaat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama seseorang itu kerokan. Yang pertama itu lokasi. Lokasi yang tidak boleh dikerok itu salah satunya adalah leher. Kenapa di leher? Karena di leher itu ada banyak saraf di situ, kemudian juga ada banyak pembuluh darah yang menuju ke otak. Nah, jika nekat dilakukan kerokan di situ, nanti dikhawatirkan akan menyebabkan rusaknya sejumlah saraf-saraf yang di situ dan juga merusak pembuluh darah atau membuat pembuluh darah yang menuju ke otak itu menjadi rusak sehingga menyebabkan terjadinya stroke. Kemudian yang kedua, lokasi yang tidak boleh dikerok itu adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang di situ banyak susunan saraf pusat ya. Nah, apabila dikerok, kemudian juga kalau mengeroknya juga terlalu kencang di situ, nanti dikhawatirkan akan menyebabkan sarafnya itu menjadi rusak atau menjadi sarafnya terjepit di situ. Nah, itu kenapa lokasi di leher dan lokasi di tulang belakang saya sarankan untuk tidak dikerok ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan yang kedua adalah alat yang digunakan untuk mengerok. Nah, sebaiknya jika kalian mau mengerok badan kalian gitu ya, pilihlah alat untuk mengerok itu benda yang tumpul gitu, jangan benda yang tajam. Nah, biasanya kan orang menggunakan alat untuk mengerok itu berupa koin gitu ya. Nah, kalaupun memilih koin, itu pilihlah koin yang agak tumpul seperti koin yang 1000-an gitu ya, terus koin yang 100-an zaman dulu gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk mengerok. Tapi alangkah lebih baiknya saya sarankan agar kalau tidak ada alat khusus untuk mengerok itu jangan menggunakan koin. Karena apa? Koin itu kan sebetulnya dia kan kotor, dia itu kan uang gitu ya. Uang itu kan kotor, digunakan bermacam-macam orang dari pindah dari tangan ke tangan. Itu dikhawatirkan kalau digunakan untuk mengerok dan kemudian misalkan nih ngeroknya terlalu keras, nah terjadi luka di situ. Nah, pasti di situ akan terjadi infeksi. Nah, infeksinya ini kemungkinan bisa berbahaya karena si koin tadi yang kotor gitu, yang bekas orang banyak gitu ya. Kalaupun akan menggunakan koin ya lebih baik koinnya dicuci sampai bersih dulu gitu ya. Nah, kemudian intinya juga itu benda tumpul itu tadi bisa menggunakan alat kerok khusus kerok itu yang sekarang kan banyak gitu ya. Itu kan saya pernah lihat itu juga itu lumayan tumpul ya. Nah, itu mungkin bisa digunakan untuk mengerok atau lebih amannya lagi menggunakan bawang gitu. Nah, itu lebih aman lagi, tapi kebanyakan orang itu kurang marem gitu ya kalau menggunakan bawang untuk mengerok gitu, kurang panas atau kurang apa gitu. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah penggunaan lotion atau minyak ya. Harus menggunakan minyak atau lotion, kalau enggak kulit bisa lecet. Nah, yang lebih penting lagi yang harus diperhatikan adalah jangan mengerok pada orang yang sedang alergi kulit atau sedang iritasi kulit. Jelas ya, orang yang sedang alergi atau iritasi kulit itu kan kalau dikerok pasti akan tambah sakit dan kemudian mungkin akan timbul luka di situ. Kemudian juga jangan mengerok pada orang hamil. Kenapa nggak boleh? Karena kerokan itu nanti bisa menyebabkan timbulnya kontraksi pada janin. Kemudian juga disarankan tidak boleh kerokan pada orang yang diabetes gitu, karena
orang yang diabetes itu kulitnya cenderung gampang luka di situ. Kemudian jangan juga mengerok pada orang yang sedang anemis. Jadi untuk para cewek-cewek nih ya, untuk para wanita yang sedang mengalami menstruasi itu sebaiknya jangan kerokan dulu ya. Karena apa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kerokan itu kan sebetulnya menimbulkan pelebaran pembuluh darah atau menyebabkan perdarahan di kapiler gitu ya. Nah, dikhawatirkan nanti kalau sedang anemis tambah kerokan, nanti dikhawatirkan akan memberi atau semakin membuat darah menjadi kurang. Nah, kemudian juga jangan dilakukan pada orang-orang yang sedang mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah karena akan semakin membahayakan perdarahannya. Dan juga orang-orang yang sedang mengalami trombositopeni seperti kekurangan trombosit gitu ya. Seperti pada pasien-pasien demam berdarah, leukemia, atau hemofilia gitu. Nah, yang lebih penting lagi kalau kerokan itu sebaiknya jangan langsung mandi. Kenapa tidak boleh langsung mandi? Itu karena tubuh yang seperti yang sudah saya jelaskan itu ya kan karena tubuh yang dikerok itu akan mengalami inflamasi, akan mengalami pelebaran pembuluh darah sehingga kondisi badannya itu kan menjadi hangat gitu. Nah, apabila kondisi badan yang menjadi hangat itu jika langsung mandi itu akan menyebabkan tubuh menjadi kaget dan kemungkinan bisa terjadi hipotermi atau penurunan suhu tubuh. Nah, kalaupun ingin mandi sebaiknya mungkin bisa digunakan air hangat ya atau air panas ya. Jadi tubuh tidak kaget gitu ya. Atau lebih baik jangan mandi besoknya, kalau misalkan kerokan malam ya besok paginya baru mandi gitu agar tubuh itu bisa menyesuaikan suhu tubuh yang baru dikerok yang terasa hangat tadi pada air yang nanti digunakan untuk mandi. Oke, itu dia pembahasan mengenai kerokan. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share, bagikan di sosial media kalian. Dan jika kalian ingin mengajukan pertanyaan atau mengkritisi video ini, silahkan coret-coret di kolom komentar. Kalian juga bisa bertanya-tanya di akun Instagram saya di @ranu_gadis. Oke, sampai di sini dulu video mengenai kerokan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Nur Ranu, sekian dulu. Wassalamualaikum.